Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Warga perbatasan Papua Nugini digegerkan dengan penemuan mayat di dalam hutan. Inspeksi mendadak Rumah Sakit Provinsi Papua, anggota DPRD temukan sejumlah masalah. Harga cabai dan bawang di Mimika turun. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan tergeletak di kawasan hutan Kampung Erambu, Distrik Sota, Merauke, berbatasan dengan Papua Nugini. Petugas kepolisian cukup sulit ke lokasi karena perlu waktu sekitar setengah jam untuk menjangkau tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, ditemukan identitas korban. Polisi juga menemukan wajah korban terdapat luka lebam. Pria ini diketahui bernama Bayu Baya dengan usia 30 tahun dan tercatat sebagai warga Kampung Erambu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian pria ini, namun diduga ia tewas dianiaya seseorang. Ada kasus penemuan mayat, saat ini sudah ditangani oleh petugas kita, yang anggota kita dari Iden Polres sudah turun untuk olah TKP, saat ini masih dalam proses penanganan. Itu korbannya laki-laki berapa tahun mungkin kira-kira Bu Aka? Informasi sementara laki-laki ya, laki-laki OAP. OAP ya. Ditemukan di sekitar mana Bu Aka? Di Erambu. Erambu ya. Itu di perumahan apa di kawasan hutan kah? Tidak di perumahan. Itu di perumahan hutan ya. Kira-kira pelakunya dugaan sementara dari kepolisian kira-kira untuk nama sudah ada, sudah masih nama? kita proses lagi, kita tindak lanjut. Warga setempat juga? Iya. Saat ditemukan, diperkirakan korban sudah tewas sehari sebelumnya. Jasad pria ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anggota Satlantas Merauke Bribka Faisal harus dirawat di RSUD Merauke. Kondisinya cukup parah sehingga harus dirawat intensif. Korban terlibat tabrakan dengan warga yang juga menggunakan sepeda motor di Jalan Arafuru Buti, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu. Saat itu sekitar pukul 3 sore, Bribka Faisal sedang menggunakan sepeda motor Patwal Satlantas tengah mengawal mobil di Jalan Arafuru. Namun secara mendadak, sebuah motor yang dikendarai Samuel keluar dari toko penjual kayu dengan membawa papan sepanjang 4 meter. Pengendara tidak memberikan lampu isyarat. Akibatnya papan yang dibawa Samuel menghantam motor korban sehingga terjatuh bersama motor patwal yang dikemudikannya. Antara pengendara roda 2 dengan roda 2, yang mana pengendara roda 2 dinas Bribka Faisal dari arah selatan menuju utara, sesampainya di depan Somel Chandra, tiba-tiba pengendara motor Yamaha tanpa memperhatikan kendaraan yang akan lewat, tiba-tiba masuk ke jalan dengan memikul sebuah papan ukuran 4 meter sehingga terjadi tabrakan. Kondisi korban sendiri Pak Kasat Bribka Faisal? Untuk kondisi korban Bribka Faisal sementara ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan luka patah pada bahu dengan cedera leher dan kepala. Sementara untuk korban yang Untuk kedua lawan tabraknya luka pada kepala juga, namun kondisinya stabil. satu orang saja Pak Kasat? Satu orang. Lawan korban itu ya? Ya. Namanya siapa Pak Kasat? Namanya Samuel Saman. Korban mengalami patah tulang di bagian bahu dan lengan. Begitu juga dengan Samuel, ia menderita luka pada bagian kaki. Untuk sementara motor patwal milik Satlantas Polres Merauke dan sepeda motor milik Samuel diamankan di Mapolres Merauke sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polresta Jayapura Kota memusnahkan 18 kg ganja dan ribuan botol minuman keras hasil razia yang digelar sejak bulan Januari hingga Agustus 2024. Pemusnahan barang bukti ini berlangsung di Jalan Koti, Jayapura. Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara untuk minuman keras dihancurkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Pagi ini kami melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras dan ganja hasil sitaan, temuan maupun kegiatan KRYD yang sudah dilaksanakan periode Januari hingga Agustus ke belakang. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif terkait dengan bahayanya narkotika dan miras ilegal yang beredar di masyarakat. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri Pardede berharap masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam memerangi peredaran miras dan narkotika di Kota Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Sabtu lalu sidak Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura. Sidak itu dilakukan karena mendengar kabar banyak permasalahan di rumah sakit ini, mulai dari pasien yang menumpuk di ruang gawat darurat hingga stok obat paracetamol yang kosong. Sidak dipimpin Ketua DPRP Joni Banuarau didampingi 3 anggota DPRD, Jack Komboy, Timeless Jikwa, dan Junedi Rahim. Legislator menemukan sejumlah masalah di rumah sakit, misalnya ruangan IGD yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan menyebabkan pasien menumpuk. Selain itu, stok obat paracetamol tak tersedia sehingga pasien terpaksa harus membeli di luar dengan harga yang lebih mahal. Dan parahnya lagi, toilet di ruang IGD rusak sehingga sebagian pasien terpaksa memilih pulang atau rawat jalan di rumah. Kami ke IGD, paracetamol saja tidak ada. Ya, banyak sekali pasien yang mengeluh karena harus beli obat di luar. Yang berikut adalah menumpuk di IGD, ya. Ini numpuk semua, ada pasien di luar tidak bisa dilayani. Bahkan tadi ada beberapa yang sudah pulang. Kenapa itu terjadi? Karena di IGD ini belum bisa dikirim ke ruangan. Karena ruangan tidak siap. Fisiknya ada, tempat tidurnya ada, tetapi WC-nya tidak siap, airnya tidak ada. Ini yang kita maksud. Harusnya diselesaikan supaya pasien yang sudah siap di depan bisa pindah ke ruangan, sehingga yang bawa masuk bisa lagi ditangani dengan cepat oleh IGD. DPRD berjanji akan menyampaikan seluruh masalah ini ke manajemen RSUD untuk segera diperbaiki. Jika tidak, maka DPRD akan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengaudit keuangan rumah sakit, baik secara internal maupun eksternal. Pihak rumah sakit yang dikonfirmasi menolak memberikan pernyataan kepada awak media. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Daerah Manokwari menolak dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Bernard Boneftar dan Edi Waluyo. Penolakan dokumen bakal calon paslon itu disebabkan KPU belum menerima pendaftaran resmi lewat silon atau aplikasi online. Sempat terjadi adu argumen antara tim sukses pasangan calon dan komisioner KPU di kantor KPU. Ketua KPU Manokwari, Christine Ruth Rumkabu, mengatakan pihaknya belum bisa memproses berkas paslon Bernard Edi karena belum terdaftar di silon KPU. Ada titik temu karena kami tetap mengacu kepada aturan yang ada dan kemudian sampai dengan jam 23.59 kami tutup, tetapi kami tetap secara aturan kami tetap menyerahkan tanda terima kepada bakal calon yang menyatakan bahwa
kami dari jumlah suara yang sebenarnya harusnya 10% itu tidak mencukupi, dan kami berikan tanda terima, ya kami menolak. KPU meminta bakal calon yang tidak puas agar melaporkan secara resmi ke kantor Bawaslu Manokwari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat menyerahkan secara resmi hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati ke Komisi Pemilihan Umum Papua Barat. Direktur Rumah Sakit Umum Papua Barat, Arnoldus Tiniap, mengatakan ada 12 bakal calon kepala daerah dari 7 kabupaten yang diserahkan dokumennya ke KPU. Total semua paslon itu ada 12 total yang diperiksa 24. Kita melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 30 hari Kamis, hari Jumat, terus lanjut hari Sabtu, tanggal 31 dan tanggal 1. Dari pemeriksaan yang dilakukan itu mencakup 3 bagian besar, ya, pemeriksaan fisik, ya, mulai dari jantung, mata, THC, terus kemudian melakukan pemeriksaan saraf, ya, paru, dan kemudian melakukan pemeriksaan penunjang termasuk kita periksa kepala, ya, scan. Dan total dokter spesialis yang terlibat 12 orang sesuai dengan spesialisasi yang mereka miliki. Kita melakukan pemeriksaan, dan yang kedua pemeriksaan narkoba. Karena di peraturan KPU 1090 itu mempersyaratkan dilakukan pemeriksaan semua di satu tempat, maka tim BNI juga bergabung dengan kita. Kemarin kita sudah pleno menyimpulkan dari semua paslon dengan masing-masing ada sedikit penyakit, ada gangguan, itu sesuatu yang normal. Tapi sekali lagi kita melakukan pemeriksaan bukan untuk kita cari penyakit, tapi untuk memastikan dengan kondisi paslon pada saat sekarang ini, apakah yang bersangkutan dianggap layak atau fit untuk melakukan tugas-tugas nanti dalam 5 tahun ke depan. Hasil tes kesehatan itu akan digunakan oleh KPU Papua Barat untuk mempertimbangkan apakah Bapaslon bisa melanjutkan ke tahap penetapan calon pada 22 September mendatang. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Selama sepekan, seluruh bakal calon gubernur maupun bupati melakukan tes kesehatan di RSUD Merauke. Hasil tes kesehatan paslon diserahkan langsung Maraike Kulang, Kepala Pelayanan RSUD Merauke, ke Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan, Helda Ambai. Berapa hari pemeriksaan, satu calon 2 hari, ya, karena memang pemeriksaannya sangat panjang, dan tentunya kita semua sudah menyaksikan, dan dilanjutkan dengan pleno. Mohon maaf seperti yang disampaikan tadi, kami mungkin tanggal 5 sudah memerlukan hasil keputusan tim kesehatan, tapi karena dokter-dokter harus poli, visi pasien, sehingga mereka bisa melakukan pleno di siang hari. Jadi kami melakukan pleno dari tanggal 4 dan akhirnya sudah selesai, dan secara garis besar saja hasil pleno itu semuanya dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi gangguan narkotika, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab baik sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati di beberapa kabupaten. Pemeriksaan kesehatan bagi semua pasangan bakal calon cukup lama karena banyaknya pasangan yang harus menjalani pemeriksaan, sementara waktu yang ditentukan KPU terbatas. KPU saat ini masih melakukan verifikasi berkas paslon dan akan mengumumkan hasil verifikasi berkas pada 22 September mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai rawit di pasar sentral Mimika mulai turun dari harga Rp120.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Selama beberapa bulan terakhir, warga Mimika mengeluh dengan harga cabai yang terus naik dan lama bertahan di harga yang tinggi.
Menurut pedagang, turunnya harga cabai rawit setelah pasokan cabai dari luar Timika tiba di pasar. Sekarang 90. Sejak kapan turun? Baru ini, kemarin datang. Tadi malam baru dibagi orang. Dari harga 120 turun 90. kalau cabai kering. Kalau cabai kering tetap 100. Tomat yang menurun. Sekarang tomat 15. Kalau lokal masih 20, kalau kiriman 15. Kalau cabai merah besar? Lah tetap saja 80. Baru hari ini turun ini? Iya, baru hari ini turun. Jadi. Selain cabai rawit, harga bawang merah di Mimika Papua Tengah juga terus turun karena pasokan bawang saat ini melimpah di pasar. Sebelumnya, harga bawang merah berkisar Rp90.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp60.000 per kilogram, dan beberapa hari terakhir terus turun hingga saat ini di harga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga bawang merah turun karena pasokannya di pasar melimpah. Belum kali Maksudnya dari kapan turun? sudah lama kalau bawang merah. Sekarang berapa? Sekarang 40. Kalau bawang putih tetap saja 60. Bawang merah yang turun. Sebelumnya dia 60 kan? 60, 50 tuh. Sekarang turun lagi. Iya, sekarang turun lagi. Oh, sudah lama itu? Sudah lama turun. Namun untuk bawang putih harganya masih tetap Rp60.000 per kilogram dan belum ada tanda-tanda akan turun. Selama ini bawang merah di Mimika dipasok dari Bima, NTB, dan Manado, Sulawesi Utara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Selanjutnya kepada Bapak PJ. 30 atlet PON asal Papua Selatan yang berlaga di PON 21 Sumatera Utara dan Aceh berjuang untuk meraih medali untuk mengharumkan nama provinsi terbaru. Walaupun baru pertama kali mengikuti ajang nasional PON, para atlet ini senang dan bangga karena mereka terpilih melalui proses seleksi yang ketat. Eusebius, atlet tinju asal Merauke ini mengatakan bahwa baru pertama kali mengikuti PON, ia akan bertekad meraih medali emas. Tahun ini ikut juga PON ya? Siap. Cabang olahraga apa Yosias? Cabang olahraga tinju. Tinju kelas berapa turun? Kelas 63 kg. Berapa? 63 kg. 63 kg. Nah, kira-kira menurut kau bagaimana tanggapan kau dengan lawan-lawan yang ada di Indonesia ini? Siap. Kami turun di ini harus berusaha sampai harus lawan dia, Pak. Dia makan nasi, saya makan nasi, kita harus berusaha bagaimana caranya kita harus menang. Target kau dapat medali? Siap dapat. Dapat medali ya? Berusaha sampai dapat medali. Oh gitu. Lawan yang kau anggap berat dari mana kira-kira? Siap, di mana saya ketemu siap. Begitu juga Yohanes, atlet pencak silat. Ia sangat senang bisa ikut membela Provinsi Papua Selatan dalam ajang PON dan akan berusaha membawa pulang medali emas bagi provinsi termuda di Indonesia, Papua Selatan. Kan juga kan ikut PON ya? Di cabang olahraga apa? Pencak silat. Kelas berapa kilogram? Siap kelas 8185 kelas H. Nah, kira-kira menurut kau di cabang olahraga silat ini lawan mana yang terberat menurut kau? Siap, kalau saya di mana saya tetap saya siap. Siap ya? Siap. Target kau apa? Medali? Siap medali. Mas. Medali emas ya? Tergar. Kemarin waktu PON Papua? Siap tidak? Tidak ikut? Belum ikut? Baru pertama kali ikut PON. Baru pertama kali ini ikut ya? Siap. Bagaimana perasaan kau bisa ikut di PON mewakili Papua Selatan ini? Sangat senang dan bangga. Bangga ya? Siap. Provinsi Papua Selatan baru pertama kali mengikuti PON ke-21 yang diselenggarakan di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Papua Selatan mengirim 30 atlet dari berbagai cabang olahraga andalan seperti tinju, sepatu roda, renang, hingga atletik. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Pemprov Papua Selatan tidak menargetkan prestasi yang muluk, namun meminta para atlet tetap berjuang semaksimal mungkin dan menjaga nama baik Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.